Halo, saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan mikroba. Ada baiknya, sebelum saya menjelaskan mengenai pertumbuhan mikroba, kita memahami apa itu definisi dari pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama, definisi pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Yang kedua adalah definisi dari mikroorganisme. Mikroorganisme adalah suatu makhluk hidup yang tidak dapat dilihat secara langsung atau dengan kasat mata. Jadi, definisi dari pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel dari suatu makhluk hidup yang tidak dapat dilihat secara langsung atau dengan kasat mata yang sifatnya irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurva pertumbuhan mikroba. Dalam kurva pertumbuhan mikroba ini, terdapat beberapa fase-fase pertumbuhan mikroba. Di antaranya adalah yang pertama, fase lak. Pada fase ini, perubahan bentuk dan pertumbuhan jumlah individu tak secara nyata terlihat. Fase ini dapat juga dinamakan sebagai fase adaptasi atau penyesuaian. Yang kedua adalah fase eksponensial atau logaritmik. Setelah setiap individu mengalami penyesuaian diri dengan lingkungan baru selama fase lak, maka mulailah mengadakan perubahan bentuk dan meningkatkan jumlah sel sehingga apabila dilihat dalam kurva akan tampak meningkat dengan tajam. Yang ketiga, fase pengurangan pertumbuhan. Fase ini berupa titik puncak dari fase eksponensial sebelum mengalami fase stasioner. Yang keempat adalah fase stasioner. Pada fase ini mengalami pengurangan sumber nutrien. Yang kelima adalah fase kematian. Fase ini merupakan fase pertumbuhan mikroba akhir dari suatu jumlah individu yang kembali ke titik awal. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, saya akan menjelaskan mengenai fase-fase pertumbuhan pada mikroba yang terdapat pada kurva pertumbuhan mikroba ini. Yang pertama adalah fase lak atau lak phase. Grafik selama fase ini umumnya adalah mendatar. Ini disebabkan tidak ada atau belum adanya sumber nutrien untuk makanan mikroba. Pada saat pertama kali organisme ditumbuhkan pada media kultur yang baru, biasanya tidak segera didapati peningkatan jumlah atau massa sel. Walaupun demikian, sel tetap mensintesis komponen seluler. Fase lak dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena sel yang sudah tua dan kekurangan ATP, esensial kofaktor, serta ribosom. Substansi-substansi ini harus terlebih dahulu disintesis sebelum pertumbuhan berlangsung. Kemungkinan yang lain adalah media pertumbuhan yang berbeda dengan media pertumbuhan sebelumnya. Dalam hal ini, enzim-enzim baru akan diperlukan untuk penggunaan nutrisi yang berbeda. Selain itu, fase lak dapat terjadi apabila sel mengalami kerusakan sehingga membutuhkan waktu untuk perbaikan kembali. Lamanya fase lak bervariasi tergantung pada kondisi sel dan sifat dari media. Sel yang sudah tua atau baru saja dikeluarkan dari tempat penyimpanan atau dikultur dalam suatu media dengan kandungan nutrisi yang berbeda akan membutuhkan fase lak yang lebih lama jika dibandingkan dengan sel yang masih muda dan dikulturkan pada media baru yang sama. Yang kedua adalah fase logaritmik atau fase
eksponensial. Setelah setiap individu mengalami penyesuaian diri dengan lingkungan baru selama fase lak, maka mulailah mengadakan perubahan bentuk dan meningkatkan jumlah sel. Organisme tumbuh dan membelah pada kecepatan maksimum tergantung pada sifat genetik, medium, dan kondisi pertumbuhan. Sel membelah dan meningkat jumlahnya dalam interval yang teratur. Pada fase ini, sel mempunyai kesamaan sifat kimia dan fisiologi sehingga banyak digunakan dalam studi-studi biokimia dan fisiologi, sehingga apabila dilihat dalam kurva akan tampak meningkat dengan tajam. Selanjutnya, yang ketiga adalah fase pengurangan pertumbuhan. Fase ini berupa titik puncak dari fase eksponensial sebelum mengalami fase stasioner. Titik puncak tersebut tepat berada pada titik ini, di mana penambahan jumlah individu mulai berkurang, dan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya berkurangnya sumber nutrien yang ada di dalam media sehingga mikroba tidak akan bisa meningkatkan jumlahnya. Yang keempat adalah fase stasioner. Pada fase ini, kurva pertumbuhan berhenti dan kurva berbentuk horizontal. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan nutrien dan oksigen, keseimbangan jumlah sel yang membelah dan yang mati, tipe organisme, serta akumulasi limbah toksik seperti asam laktat. Bakteri mampu tumbuh pada maksimum populasi sel 1 kali sel per mililiter, sedangkan protozoa dan alga hanya mampu tumbuh pada tingkat populasi 1 kali 106 sel per mililiter. Kurva grafik pada fase ini mendatar karena tidak ada pertumbuhan dan tidak menurun karena tidak secara langsung mengalami kematian. Yang terakhir adalah fase kematian atau death phase. Fase ini merupakan fase pertumbuhan mikroba akhir dari suatu jumlah individu yang kembali ke titik awal. Ini disebabkan mikroba sudah tidak mampu bertahan hidup selama fase stasioner, karena pada fase stasioner mikroba sudah tidak mendapatkan sumber nutrien. Pada fase kematian, adanya perubahan lingkungan tumbuh seperti kehabisan nutrisi dan akumulasi limbah toksik menjadi faktor penyebab menurunnya jumlah sel hidup. Sel mengalami kematian dalam pola logaritmik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah faktor intrinsik dan yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dipengaruhi oleh pH, water activity, potensial oksidasi reduksi, kandungan nutrisi, kandungan antimikroba, dan lain-lain. Sedangkan pada faktor ekstrinsik dipengaruhi oleh temperatur, kelembaban relatif lingkungan, konsentrasi gas di lingkungan, dan lain-lain. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah faktor intrinsik, yaitu pH. Keasaman, kebasaan, dan lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan pada aktivitas dan stabilitas makromolekul seperti enzim. Maka dari itu, pertumbuhan dan metabolisme dari mikroba sangat dipengaruhi oleh pH. Sebahagian mikroba dapat tumbuh dengan baik pada kisaran pH netral, yaitu pada pH 6,6 sampai 7,5, dan sedikit yang dapat bertahan di bawah pH 4.
Bakteri lebih rentan terhadap pH ekstrim dibandingkan dengan kapang dan kamir, di mana bakteri-bakteri patogenlah bakteri yang paling rentan. Itulah sebabnya sebagian besar makanan seperti keju diawetkan dari bakteri patogen dengan asam yang diproduksi oleh dan atau melalui bakteri. Bagian yang kedua adalah water activity. Water activity sering juga disebut dengan AW. Salah satu dari metode penyimpanan adalah pengeringan. Pengeringan dengan mengeluarkan air terikat dari bahan yang mengakibatkan mikroba tidak dapat tumbuh. Saat ini telah diterima istilah umum untuk persyaratan kandungan air yang digunakan oleh mikroba dengan nama water activity atau AW lingkungan. AW dari sebagian besar makanan segar adalah 0,91. Secara umum, bakteri memerlukan nilai AW yang lebih tinggi dibanding dengan jamur, di mana bakteri gram negatif memerlukan nilai AW yang lebih tinggi daripada bakteri gram positif. Sebagian besar bakteri merugikan tidak dapat tumbuh di bawah AW 0,91. Sedangkan kapang yang merugikan dapat tumbuh pada AW paling rendah 0,80. Yang selanjutnya adalah potensial oksidasi reduksi. Potensial oksidasi reduksi sering juga disebut dengan EH. Potensial oksidasi reduksi dapat didefinisikan sebagai perubahan yang diakibatkan oleh substrat yang kehilangan ataupun mendapatkan elektron. Mikroba aerob memerlukan nilai EH positif, sedangkan mikroba anaerob memerlukan nilai EH yang negatif. Beberapa bakteri dapat tumbuh dengan baik pada kondisi yang sedikit reduksi, dinamakan mikroaerofil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kandungan nutrisi. Pada kandungan nutrisi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah air. Air merupakan komponen utama sel mikroba dan medium. Fungsi air adalah sebagai sumber oksigen untuk bahan organik sel pada respirasi. Selain itu, air berfungsi sebagai pelarut dan alat pengangkut dalam metabolisme. Yang kedua adalah sumber energi. Ada beberapa sumber energi untuk mikroba, yaitu senyawa organik atau senyawa anorganik yang dapat dioksidasi dan cahaya, terutama cahaya matahari. Yang ketiga adalah sumber karbon. Sumber karbon untuk mikroba dapat berbentuk senyawa organik maupun anorganik. Senyawa organik meliputi karbohidrat, lemak, protein, asam amino, asam organik, garam asam organik, polialkohol, dan sebagainya. Senyawa anorganik misalnya karbonat dan gas karbon dioksida yang merupakan sumber karbon utama terutama untuk tumbuhan tingkat tinggi. Yang keempat adalah sumber mineral. Mineral merupakan bagian dari sel. Unsur penyusun utama sel ialah karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, dan fosfor. Unsur mineral lainnya yang diperlukan sel ialah kalium, kalsium, magnesium, natrium, sulfur, dan klorin. Unsur mineral berfungsi sebagai penyusun sel, mengatur tekanan osmosis, mengatur kadar ion H positif, dan potensial oksidasi reduksi pada medium. Yang keenam adalah faktor tumbuh. Faktor tumbuh ialah senyawa organik yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan atau sebagai prekursor atau penyusun bahan sel.
dan senyawa ini tidak dapat disintesis dari sumber karbon yang biasa atau yang sederhana. Yang ketujuh adalah sumber nitrogen. Mikroba dapat menggunakan nitrogen dalam bentuk amonium, nitrat, asam amino, protein, dan sebagainya. Jenis senyawa nitrogen yang digunakan tergantung pada jenis jasadnya. Beberapa mikroba dapat menggunakan nitrogen dalam bentuk gas N2 atau zat lemas udara. Mikroba ini disebut mikroba penambat nitrogen. Yang terakhir untuk faktor intrinsik adalah kandungan antimikroba. Ketersediaan komponen antimikroba pada substrat yang akan dimakan mikroba menjadi hambatan terpenting bagi pertumbuhannya. Beberapa rempah-rempah diketahui mengandung minyak atsiri yang bisa bertindak sebagai komponen mikroba. Beberapa di antaranya adalah eugenol pada cengkeh, alisin pada bawang putih. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, yaitu faktor ekstrinsik. Yang pertama adalah temperatur. Sebagian besar mikroba tumbuh dengan baik pada suhu yang sesuai dengan manusia. Namun, bakteri tertentu dapat tumbuh pada suhu yang ekstrim, di mana hampir semua organisme eukariot tidak tumbuh. Jika suhu diturunkan dari suhu optimum, pertumbuhan mikroba akan berlangsung lebih lambat. Sebagian merupakan akibat dari lambatnya reaksi enzimatik yang berlangsung di dalam sel. Kontribusi terpenting dari penurunan dan penghambatan pertumbuhan mikroba pada suhu rendah adalah perubahan struktur membran yang mengakibatkan suplai nutrisi pada sistem enzim dari dalam sel. Yang kedua adalah kelembapan relatif lingkungan yang sering disebut dengan relative humidity atau RH. RH dari lingkungan adalah poin penting yang mempengaruhi AW atau water activity dan pertumbuhan mikroba pada permukaan suatu bahan. Jika AW 0,6 adalah sangat penting untuk menyimpan dan mempertahankan nilai AW pada kondisi RH yang tidak memungkinkan adanya pengambilan air dari udara menuju ke dalam permukaan bahan. Dan yang terakhir untuk faktor ekstrinsik adalah konsentrasi gas di lingkungan. Perubahan konsentrasi gas yang ada dalam ruangan menjadikan faktor penentu bagi pertumbuhan mikroba. Peningkatan konsentrasi CO2 dapat ditingkatkan pada suhu rendah. Bakteri gram negatif lebih sensitif terhadap karbon dioksida dibandingkan bakteri gram positif, di mana bakteri Pseudomonas menjadi paling sensitif dan bakteri anaerob menjadi bakteri yang paling resisten terhadap karbon dioksida. Kesimpulan dari pertumbuhan mikroba ini adalah fase pertumbuhan mikroba terdiri dari fase lag, fase logaritmik, fase pengurangan pertumbuhan, fase stasioner, dan fase kematian. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba adalah pH, water activity, potensial oksidasi reduksi, kandungan nutrisi, kandungan antimikroba, temperatur, kelembaban relatif lingkungan, dan konsentrasi gas di lingkungan. Sekian penjelasan mengenai pertumbuhan mikroba. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga penjelasan mengenai pertumbuhan mikroba ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.